Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari ilmu yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami akan perkenalkan kepada sahabat benda-benda sejarah peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Benda ini asli, didapatkan dari ahli warisnya, dan benda-benda peninggalan tersebut sekarang ada di Galeri Joko Tingkir yang ada di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Di sebelah sini ada sebuah sorban atau imamah atau sorban ini menurut ahli sejarah diduga kuat merupakan salah satu sorban peninggalan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sorban yang didapatkan dari ahli waris sebelumnya yang berasal dari Yaman. Kita yang orang Indonesia, Asia Tenggara, yang Mesir, Sri Lanka harus mempelajari hukum-hukum fikih mazhab dalam mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ini sorban yang didapatkan dari ahli waris sebelumnya yang berasal dari Yaman. Dan di sebelah sini ada untaian tasbih dari tulang onta yang menurut riwayat, menurut sejarah diduga kuat onta tersebut merupakan peninggalan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak dinisbatkan ini tasbihnya Rasulullah, tidak. Jadi Kanjeng Nabi punya seekor onta yang kemudian ketika beliau wafat, ontanya dirawat oleh sahabat. Nah, di zaman sahabat onta tersebut disembelih, kemudian dari tulang onta tersebut dibuat untaian tasbih. Ini semacam kalau kita gambarkan sekarang ekspresi cintanya sahabat. Sahabat niku jangankan peninggalannya Kanjeng Nabi, tetesan wudunya Kanjeng Nabi loh, berebutan untuk bisa dapatkan tetesan wudunya Kanjeng Nabi SAW. Bahkan kata para ulama, sampai mereka seolah-olah seperti hendak berkelahi. Namanya orang kalau rebutan itu seperti mau berkelahi. Dan itu sahabat kalau rebutan tetesan wudunya Kanjeng Nabi itu seperti mereka mau berkelahi untuk dapatkan tetesan wudunya Kanjeng Nabi. Bahkan riwayat kalau itu sahabat, ketika Urwah bin Mas'ud menghadang rombongannya Kanjeng Nabi mau umroh cegat di Hudaybiyah. Urwah bin Mas'ud ini sebelum waktu itu belum masuk Islam, biasa menjadi utusan orang-orang Quraisy untuk mendatangi raja-raja Parsi maupun Romawi. Kata Urwah bin Mas'ud, saya tidak pernah melihat sebegitu dimuliakannya seorang raja oleh rakyatnya sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad SAW memuliakan Muhammad SAW. Ketika Muhammad SAW meludah, maka para sahabat tidak akan membiarkan dahaknya jatuh ke bawah. Langsung ditadai, kemudian sudah dioles-oles yang ke tubuhnya, yang nggak dapat itu mepet-mepet seperti ini. Jadi dia dapat ludahnya Kanjeng Nabi. Kalau Muhammad SAW memerintahkan berkata sesuatu, maka sahabat segera melaksanakannya. Dan ketika beliau berwudu, maka sahabat akan berebutan merebutkan tetesan wudunya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cintanya sahabat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mengikuti sunnahku berarti cinta kepada. Barang siapa cinta kepadaku, dia akan bersamaku di surga. Nah, ini asal atau peninggalan yang didapatkan asal dari. Nah, yang di sini ada sebuah batu berwarna hitam, batu yang menurut penduduk setempat didapatkan di sekitaran tanah Mekah di Mina. Oleh penduduk setempat diyakini salah satu batu yang dibawa oleh burung ababil yang diabadikan dalam Al-Quran, tarmihim bihijaratin, batu sijil, warna dan bentuknya asli seperti ini. Nah, di sebelahnya ada sebuah batu yang ada di cincin. Ini batu yang didapatkan dari area mata air sumur Madian. Sumur ketika Nabi Musa alaihissalam menolong kedua putri Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian beliau berdoa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Menolong kedua putri Nabi Musa, Nabi Syuaib. Kemudian oleh Nabi Syuaib dipersilakan untuk datang ke rumahnya beliau, tinggal di rumahnya Nabi Syuaib kurang lebih selama 10 tahun. Setelah selesai, akhirnya menjadi menantunya Nabi Syuaib alaihissalam.
Nah, ini batunya didapatkan dari area mata air sumur tersebut. Yang di sebelah sini ada sebuah batu yang diambil dari bagian dinding Ka'bah, tepatnya bagian pondasi Ka'bah. Ka'bah itu warnanya apa? Kira-kira Mas? Ka'bah itu warnanya apa? Abu-abu. Warna hitam. Abu-abu. Hitam itu warna kain penutup Ka'bah, namanya kain kiswah. Itu warna kain kiswah. Kalau dibuka, kain kiswahnya warnanya seperti ini. Nah, batu ini diambil ketika Ka'bah direnovasi atau dalam perbaikan. Jadi menurut sejarah, semenjak dibangun Ka'bah ini beberapa kali mengalami perbaikan. Nah, batu ini diambil ketika Ka'bah dalam perbaikan sekitar tahun 1415 Hijriah. Tepatnya di bagian pondasi Ka'bah. Nah, letaknya pondasi Ka'bah kalau kita lihat di gambar ini, yang ada di bagian nomor 4 yang di bawah Hajar Aswad. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk berangkat haji. Amin. Nah, ini contoh kain kiswah tahun 1437 Hijriah dituliskan Alhamdulillahirabbil alamin. Tahun 1437 Hijriah atau sekitar tahun 2014 Masehi. Sama, ini juga 1437 Hijriah bertuliskan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, ila akhirih. Kain kiswah yang ini yang letaknya ada di sini. Jadi setiap tahun ada pergantian kain kiswah setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau Allah beri kesempatan kita bisa berangkat haji maupun umroh, kain kiswah yang kita lihat tahun ini tidak sama dengan kain kiswah tahun yang lalu atau tahun yang akan datang. Karena setiap tahun ada pergantian kain kiswah. Kita bergeser ke sebelah sana. Nah, di sini ada sebuah tongkat yang salah satu tongkat peninggalan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tongkat as-saja, panjangnya sekitar 125 cm. Terbuat dari kayu al-ayusiyah, kayu lus yang memang hanya ada di Jazirah Arab. Ini asar atau peninggalan yang didapatkan dari ahli waris sebelumnya yang berasal dari Madinah. Nah, di sebelah sini ada sebuah kendi wadah air susu. Di dalam satu kitab Buyutun Nabi wa Qudratuha yang menerangkan keadaan kamarnya Kanjeng Nabi bersama Sayyidah Aisyah. Di situ diterangkan ada benda-benda yang terdapat di dalam kamar beliau bersama Sayyidah Aisyah. Di antaranya ada kendi wadah air susu, ada kendi air zam-zam, ada wadah air. Jadi dalam kamarnya beliau ada benda-benda tertentu. Sebagaimana mungkin di kamar kita ada benda-benda khusus milik kita. Ada sebuah pedang, ada sebuah busur panah, ada celak mata, ada sebuah cermin, ada sisir. Kemudian ada kendi ya untuk menempatkan sebagai tempat wadah air susu. Nah, kendi ini menurut riwayat diduga kuat salah satu kendi yang digunakan oleh Kanjeng Nabi SAW untuk menyimpan air susu. Yang kemudian kendi tersebut dihadiahkan kepada putri beliau Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, yang ini sebuah kendi wadah air zam-zam. Ini semacam kalau zaman sekarang mungkin semacam teko deh. Teko atau ceret. Nah, tempat khusus yang beliau gunakan untuk menyimpan air zam-zam. Nah, ketika atsar-atsar ini diteliti di sebuah laboratorium di Eropa, maka di dalam kendi tersebut ada sebuah enzim yang mana ketika ada zat racun yang masuk ke dalam kendi tersebut, maka dengan izin Allah akan ternetralisir. Jadi salah satu Allah berikan kelebihan yang mana ketika racun masuk ke dalam, maka dengan izin Allah akan ternetralisir. Kalau air biasa itu tidak akan basi. Jadi setiap atsar sudah diteliti di laboratorium. Dari hasil uji lab memang usianya sekitar 1400 tahun yang lalu. Kemudian ada beberapa unsur-unsur yang tidak ada pada zaman sekarang. Yang sebelah sini ada sebuah tempat wadah obat. Ini salah satu tempat yang menurut riwayat, menurut sejarah
diduga kuat merupakan salah satu tempat yang digunakan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyimpan obat-obatan. Waktu itu ada seorang habaib datang ke sini, beliau sampaikan, jadi kalau kita di rumah ada yang namanya kotak P3K. Kotak P3K kalau di Indonesia, kalau di Malaysia namanya kotak kecemasan. Jadi kalau kita ada di rumah ada kotak P3K, niatkan untuk mengamalkan sunnahnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Kanjeng Nabi pun punya sebuah tempat khusus untuk menyimpan obat-obatan. Tentunya obat-obatannya bukan dalam bentuk kapsul maupun sirup, bentuknya semacam dedaunan ya, semacam herbal. Nah itu kan kalau zaman dulu obat-obatnya semacam herbal tersebut. Nah di sini ada sebuah busur dan anak panah. Busur dan anak panah tersebut diduga kuat merupakan salah satu busur peninggalan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga pernah dipakai oleh sahabat Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala. Panjangnya sekitar 1,5 meter. Kalau kita lihat anak panahnya begitu besar ya. Kira-kira kalau kena pripun kan? Jadi menurut sejarah ini semacam busur panah komando dari satu pasukan memanah. Dalam satu pasukan perang pasti ada pasukan khusus, pasukan berkuda, pasukan memanah. Nah ini semacam busur panah komando untuk satu pasukan memanah. Nah, waktu itu ada habaib datang ke sini, beliau sampaikan ada sebuah riwayat hadisnya sahih. Beliau sampaikan barang siapa di rumahnya menyimpan sebuah busur panah, maka Allah Ta'ala akan berikan keberkahan rizki bagi penghuni rumah tersebut. Jadi kadang asing kita punya busur panah di rumah. Punyanya golok. Kalau pedang mapolanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani, kalau barang siapa menyimpan pedang di rumah, niatkan untuk membantu pasukannya Imam Mahdi, maka semenjak kita punya pedang tersebut akan dinilai pahala oleh Allah. Dan memang ada riwayat dalam kitab yang menerangkan keamanan Nabi, memang ada busur panah, ada pedang. Kalau zaman sekarang mungkin terlalu asing bagi kita, perlu diamalkan kembali. Kita bergeser ke sebelah sana, monggo. Nah, di sana ada sebuah sorban untuk imamah. Sorban tersebut menurut ahli sejarah, menurut penelitian diduga kuat merupakan salah satu sorban peninggalan Sayyidina Ali Ibnu Abi Thalib karamallahu wajhahu, salah seorang khulafaur rasyidin, sahabat Kanjeng Nabi yang juga menantunya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sorbannya asli warnanya seperti ini. Kita tidak berani nambah-nambahin, tidak berani ngurang. Kalau dibuka mungkin ukurannya lebih dari 3 meter. Ini sorban yang didapatkan dari ahli waris sebelumnya yang berasal dari Syria. Nah, yang di sini ada sebuah pedang yang menurut riwayat, menurut ahli sejarah, penelitian diduga kuat merupakan pedang peninggalan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, cucunya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beratnya sekitar 4,2 kg. Pernah angkat beras 5 kilo, 4 kilo. Kira-kira kuat berapa lama? Kalau ini 4,2 kilo pedangnya Sayyidina Husain. Yang di sebelah sini ini pedangnya Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beratnya sekitar 5,5 kg. Jangan bayangkan berat 5,5 kilo dibawa dalam medan peperangan. Perangnya nggak 1 jam 2 jam, nggak sehari 2 hari, nggak seminggu 2 minggu. Perang Mu'tah dalam sejarah, dalam riwayat tercatat kurang lebih berlangsung antara 2 sampai 3 bulan. 3.000 orang sahabat, Kanjeng Nabi mengirim 3.000 orang sahabat pasukan kaum muslimin melawan 100.000 pasukan kafir. Nah itu masih minta bantuan dari bangsa Romawi, dikirim lagi 100.000 lagi. Jadi 3.000 orang sahabat melawan 200.000 pasukan kafir. Kanjeng Nabi mengangkat Sayyidina Zaid bin Harisah jadi panglima. Zaid syahid gantikan Ja'far bin Abi Thalib.
Ja'far syahid, gantikan Abdullah ibnu Rawahah. Abdullah ibnu Rawahah syahid, maka kaum muslimin bermusyawarah siapa yang dijadikan panglima. Nah di situ Sayyidina Khalid jadi panglima. Dengan izin Allah dimenangkan oleh kaum muslimin. Dalam peristiwa perang Mu'tah 9 pedang Sayyidina Khalid patah. Ya, bayangkan pedang 5 kilo dalam medan peperangan 9 pedangnya Sayyidina Khalid patah. Dalam riwayat Sayyidina Khalid punya kurang lebih 200 pedang. Namanya panglima perang memang dalam sejarah, dalam riwayat setiap peperangan yang dipimpin Sayyidina Khalid tidak pernah terkalahkan. Nah, salah satu rahasianya ulama catat dalam kitab dalam sejarah, beliau nyimpan helaian rambutnya Kanjeng Nabi. Jadi sebelum perang Sayyidina Khalid itu menyimpan rambutnya Kanjeng Nabi, merasa bersama Kanjeng Nabi dan yakin mendapatkan nusratullah, pertolongan Allah. Nah itu yang namanya tabarukan. Dari tongkat buat peninggalan Imam Ghazali, yang di bawah tongkat peninggalan Bahyai Siddiq. Bahyai Siddiq ini pendiri Pondok Al-Fatah. Kalau secara silsilah nasab, Bahyai Siddiq jalurnya ke Patih Nerangkusumo, Kesultanan Mataram Islam Surakarta. Patih Nerangkusumo ke atas sampai ke Sunan Ampel.